Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan melakukan ujian akhir semester praktikum mata kuliah statistika. Di mana di sini saya mengerjakan bagian soal kasus nomor 4. Jadi di sini saya akan mengerjakan untuk soal kasus 4, di mana soalnya itu suatu percobaan untuk mengetahui pengaruh pemberian 4 pupuk berbeda terhadap pertumbuhan tanaman jagung yang dilakukan pengelompokan jadi 4 kelompok waktu tanam digunakan A absen sama dengan 0,05. Jadi kita terlebih dulu kita bikin kelompok. Habis itu ketik jenis pupuk. Kelompok ini itu kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan urutkan sampai 4, yaitu sampai selesai. Untuk jenis pupuknya, untuk kelompok 1 jadi copy dari A sampai D. Seterusnya copy untuk kelompok 2 dari jenis pupuk A sampai D. Dan untuk kelompok 3, copy dari jenis pupuk A sampai kelompok D. Dan yang terakhir kita copy untuk kelompok 4 dari jenis pupuk A sampai D. Nah, ketika sudah diurutkan, lalu untuk terlihat rapi, kita buatkan tabel. Jadi untuk RAL pada kasus 4 ini diketahui faktor percobaan sama dengan jenis pupuk, yaitu satuan, diketahui satuan pengamatan sama dengan pertumbuhan tanaman jagung, diketahui perlakuan sama dengan pemberian pupuk A, B, C, D. Diketahui unit percobaan sama dengan jenis tanaman jagung dengan waktu tanam berbeda. Selanjutnya pada tahap SPSS, yaitu terlebih dulu tadi copy dari kelompok yang sudah berurutan dan jenis pupuk yang sudah diurutkan. Jadi selanjutnya itu ke variabel view yang nama yang pertama itu jadi JP, name yang kedua itu jadi PT, untuk desimal JP itu 0, labelnya yang pertama itu jenis pupuk dan yang kedua itu pertumbuhan, untuk valuesnya itu 1 jenis pupuk 1, lalu add dan sampai
jenis pupuk 4. Lalu klik OK. Selanjutnya di atas itu kan ada analyze. Setelah itu klik compare mains. Nah, pada analyze compare mains itu kan ada Onway ANOVA, lalu klik Onway ANOVA. Nah, setelah itu pertumbuhan atau PT pindahkan ke dependent list dan jenis pupuk pindahkan ke faktor, lalu klik OK. Setelah itu ke option itu ada descriptive constraint dan homogenetic constraint dan means plot, lalu continue. Itu pada post hoc lalu kan ada itu 2K, lalu constraint dan continue. Nah, ketika sudah selesai lalu kita klik OK. Ketika sudah diklik OK lalu keluar nilai Onway-nya untuk deskriptif, homogeneity, dan nilai ANOVA-nya itu untuk signifikannya 0,00. Habis itu post hoc test dan homogeneous subtest itu untuk nilai pertumbuhan. Lanjut lagi ke Excel untuk uji hipotesis. Jadi untuk uji hipotesis ini H0 sama dengan pemberian jenis pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dan untuk H1 sama dengan pemberian jenis pupuk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Jadi A absen sama dengan 0,05. Selanjutnya kriteria uji H0 ditolak apabila F hitung lebih dari tabel atau P lebih dari A absen. Di sini saya memberi warna untuk diketahui uji hipotesis untuk memperjelas saja ya. Jadi diperoleh P sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan H0 ditolak jadi dapat disimpulkan pemberian jenis pupuk yang berbeda pada tanaman jagung ini berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan tanaman jadi untuk tahap kedua untuk pengerjaan rak di sini untuk kelompok dan jenis pupuk saya mengcopy dari RAL lalu ditambahkan var yaitu A, B, C, D. Lakukan berurutan sampai selesai. Selanjutnya untuk tabel kal yaitu 1 tarik ke bawah sampai ke D dan selanjutnya sini 2 tarik sampai ke D, di sini 3 tarik sampai ke D, 4 tarik sampai ke D. Untuk terlihat rapi kita buat tabel. Jadi di sini diketahui faktor percobaan sama dengan jenis pupuk, diketahui satuan pengamatan sama dengan pertumbuhan tanaman jagung, diketahui perlakuan varietas A, B, C, D dan waktu 1, 2, 3 dan sampai 4. Jadi diketahui juga unit percobaan sama dengan jenis tanaman jagung dengan waktu tanam berbeda. Berhubungan di sini saya tidak terekam untuk mengcopy data view. Jadi untuk data view itu saya mengcopy untuk var, clock dan jenis pupuk yang pada tabel ada 3 tadi. Nah selanjutnya ke variabel view itu pada yang pertama itu diganti dengan nama pertumbuhan, yang kedua kelompok, dan yang ketiga hasil. Untuk desimalnya yang pertama 0, yang kedua 0, dan untuk label itu yang pertama varietas, dan yang kedua kelompok, dan yang ketiga tingkat pertumbuhan. Nah itu kan di atas ada analyze, lalu itu ada pilihan klik general linear model, lalu kan ada pilihan univariate, setelah itu klik univariate, setelah itu timbul seperti ini. Untuk pertumbuhan untuk tingkat pertumbuhan masuk ke dependent variable, dan untuk kelompok masuk ke fixed factor, lalu klik OK. Nah ketika sudah diklik OK dan ini
untuk hasil univariate analysis. Selanjutnya kembali lagi ke Excel untuk uji hipotesis. H0 sama dengan pemberian jenis pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. H1 sama dengan pemberian jenis pupuk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Jadi A absen sama dengan 0,05 kriteria uji H0 ditolak apabila F hitung lebih dari F tabel atau P lebih dari A absen. Jadi dapat disimpulkan varietas jagung berpengaruh signifikan tingkat pertumbuhan dan berdasarkan hasil Hoek test dapat diketahui bahwa varietas A memiliki pengaruh yang paling tinggi dibanding varietas yang lainnya. Sementara waktu pencatatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan